Terus akhirnya memutuskan untuk apply ke Metro TV lewat proses yang cukup panjang waktu itu. Gimana sih untuk bisa menaati Injil itu? Gimana ya? Saya memang belum lama ya di industri media. Tapi bahkan dalam perjalanan yang belum lama ini nih, saya udah melewati 4 zaman. Dulu tuh sebenarnya pengen jadi pendeta. Kok tunjuk saya? Shalom. Ketemu di ruang hati, ruang untuk berbagi, bukan hanya teori, tapi juga aplikasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama membicarakan tentang bagaimana sih mengenal dan mengalami Injil, bukan hanya teori, tetapi juga dihidupi. Nah, pada kesempatan kali ini, sudah hadir bersama dengan kita seorang anak Tuhan yang mengenal Injil dan juga berjuang untuk mengalami Injil itu di dalam kehidupannya secara khusus di dunia kerjanya di marketplace. Dia seorang yang terjun di industri media dan ekspertisnya di bagian broadcasting, audio visual communication. Dia adalah Hendry Wijayanto. Hai, selamat datang Hendry. Halo, terima kasih sudah diundang ke sini ya. Sama-sama, senang sekali bisa bersama Hendry tentunya untuk berbagi dengan kami dan juga para penonton di luar sana tentang bagaimana sih kita sebagai anak Tuhan itu mengenal Injil dan juga berjuang mengalaminya. Nah, tak kenal maka tak sayang, begitu ya. Hendry, belum banyak nih yang kenal siapa sih Hendry Wijayanto ini. Ya, kita boleh dong kenalan sedikit tentang Hendry. Secara khusus pengalaman kerja. Iya, biasanya di balik layar sih ya. Di balik layar, sekarang di depan layar ya? Iya benar. Oke. Pengalamannya memang lebih banyak berkecimpung di industri media ini ya di balik layar. Dari dulu pertama kali masuk di industri ini ya bikin production house di Yogyakarta. Kita pernah bikin film bareng dulu. Ya, oke. Dengan segala idealisme yang dimiliki waktu itu tuh sejujurnya saya enggan masuk ke industri. Karena ngelihat ya di masa itu tuh banyak hal yang tampil di televisi itu memang semata-mata untuk kepentingan industri. Jadi kadang banyak hal juga yang sebenarnya nggak sesuai dengan apa yang seharusnya gitu. Banyak yang kemudian punya dampak buruk juga ke publik gitu. Dan itu tuh bikin nggak serak sih waktu mau masuk ke industri ini. Makanya awal-awal ya bikin production house itu di Jogja. Tapi ya karena realitas kita perlu belajar gitu ya, satu persatu teman yang seperjuangan di Yogyakarta waktu itu juga mulai masuk ke industri ya, sampai akhirnya mendoakan itu dan memutuskan untuk masuk juga gitu, terjun juga karena dengan harapan mungkin bisa belajar lebih banyak supaya bisa melakukan lebih banyak gitu. Dan waktu itu juga melalui perjalanan yang cukup panjang juga sih, bergumul juga milih kalau terjun ke industri ini, masuk ke industri televisi gitu ya, mau kemana gitu kerjanya. Karena itu tadi masih dengan idealisme yang kuat, baru lulus kuliah dan pengennya sih ya kerja di tempat yang tepat. Dan waktu lihat-lihat beberapa tagline, jadi waktu itu ngumpulin beberapa tagline stasiun televisi dan pas ketemu tagline-nya Metro TV waktu itu, knowledge to elevate, langsung kayaknya pas nih kayaknya. Iya. Mungkin kesini ya jalannya ya. Terus akhirnya memutuskan untuk apply ke Metro TV lewat proses yang cukup panjang waktu itu. Aku tuh batch pertama PDP, jadi program untuk production di newstatementnya Metro TV. Aku batch pertama dan kemudian masuk di situ. Sampai itu tahun berapa? Itu tahun berapa ya? Awal 2012. Oke. Awal 2012. Akhir 2012. Akhir 2012. Sampai kemudian 2018 waktu Mbak Nana atau Najwa Shihab keluar dari Metro TV, kemudian memulai sebuah startup namanya Narasi. Nah, beberapa orang diajakin tuh, salah satunya saya. Dan itu
momen memutuskan transisi dari industri televisi yang waktu itu memang apa istilahnya, itu tuh memang media mainstream gitu ya, dan media digital itu waktu itu belum banyak. Bahkan mungkin saya rasa narasi media pertama yang sepenuhnya kemudian main di platform digital waktu itu belum banyak, belum ada Vindes, belum ada Close the Door. Belum ada yang sepenuhnya memang memanfaatkan platform digital. Dan itu tantangan sih. Jadi makanya saya juga tertantang berpikir mungkin ini memang saatnya gitu, belajar sesuatu yang baru. Dan saya juga ngelihat memang eranya akan berubah. Dari yang sebelumnya televisi dengan free to air dan platform analog, terus kemudian masuk ke era internet, dan sekarang orang mengenal new media gitu ya. Dan ya memang betul eranya berubah. Jadi itu salah satu keputusan yang cukup radikal terkait karir ya. Setelah di stasiun TV sebesar Metro TV kemudian pindah ke narasi. Dan sampai hari ini masih di narasi. Di narasi sebagai apa? Di narasi executive producer di newsroom tepatnya. Jadi ada beberapa program lah ya di newsroom itu. Program news daily, terus kemudian juga ada beberapa program long form maupun medium form yang memang di posting di kanal YouTube dan aset-aset media sosialnya narasi. Ada program-program investigasi macam Buka Mata, terus kemudian juga program podcast dan talk show, salah satunya yang terbesar ya Mata Najwa. Oke, kalau biasanya di belakang layar ya, dan biasanya cari narasumber ya. Iya. Kali ini dia di depan layar dan jadi narasumber di acara Ruang Hati, Ruang untuk Berbagi. Nah, Hendry kan terjun di industri media, ya tentu banyak tantangan ya. Dan kita nggak bisa pungkiri bahwa nilai-nilai dunia ini termasuk juga nilai-nilai media begitu ya. Bisa saja banyak dipengaruhi oleh dunia ini ya, yang kita bisa katakan lebih berpusat pada manusianya, lebih berpusat kepada pengertian dari manusia daripada Tuhan, kebenaran Tuhan itu sendiri. Nah, bagaimana kamu sebagai anak Tuhan yang terjun di industri media ini untuk bisa menghidupi atau mengalami Injil itu? Nah, sebelum kita nanti mengalami Injil atau menghidupi Injil itu, kita mau tahu dulu nih, pengenalan Hendry tentang Injil itu bagimu apa sih? Iya, ya pertama kali menghayati itu mungkin ya di masa sebelum saya kuliah ya. Yeah. Waktu itu saya kerja di Makassar karena sempat putus sekolah. Maksudnya dari SMA saya nggak bisa melanjutkan ke bangku kuliah. Jadi terus kemudian merantau kerja di Makassar sampai ketemu dengan beberapa pelayan staff dari Perkantas waktu itu di Makassar. Terus kemudian seperti seingat saya disitulah pertama kali menghayati Injil. Meskipun mungkin denger ya dari kecil ikut sekolah minggu, cuman menghayati dan kemudian menginsafi apa yang memang jadi Injil atau kabar baik yang Tuhan nyatakan itu di situ. Dan itu memang titik di mana kemudian kita menyadari tentang apa sih tujuan hidup gitu ya. Apa sih yang melatar belakangi dan apa sih yang jadi tujuan hidup. Dan itu yang secara radikal juga mengubah perspektif ya, mengubah sudut pandang. Bagaimana seharusnya kita menjalani panggilan gitu ya. Sekarang memahaminya sebagai sebuah panggilan, baik itu pekerjaan dan segala macamnya. Dan dari situ juga akhirnya terpanggil untuk melakukan sesuatu yang memang kita bisa secara nggak langsung menyampaikan kebenaran dan menginfluence orang gitu. Dulu tuh sebenarnya pengen jadi pendeta. Kok tunjuk saya? Iya, dulu sebenarnya pengen jadi pendeta. Terus pas sharing dengan banyak kakak-kakak rohani gitu ya, dan diperkenalkan tentang marketplace gitu. Gak semua orang harus melayani di dalam gereja ya? Tapi ada banyak bidang gitu yang kita juga harusnya punya peran gitu.
Dan salah satunya saya tuh orang yang suka bercerita ya. Betul. Dari kecil. Cuman ceritanya bukan cerita sebenarnya ya, bukan cerita monolog, maksudnya bukan berkhotbah atau apa, tapi saya suka merangkai cerita, misalnya ya simpelnya dari sejak SD kelas 4 sampai kelas 6 mau SMP. Itu saya selalu juara 1 kalau lomba mengarang. Wah. Jadi ada banyak inspirasi, imajinasi yang itu suka ngelakuinnya. Makanya begitu mengenal Injil, baca Alkitab, dan ada begitu banyak kisah di situ. Kisah dan kebenaran yang Tuhan nyatakan di dalam situ. Jadi tertantang gitu. Menarik ini kalau disampaikan lewat banyak cara gitu kan. Betul. Kan sebenarnya bisa disampaikan lewat banyak cara, lewat banyak cerita yang secara nggak langsung bisa lebih mudah diterima oleh orang pada umumnya gitu ya. Dan itu yang kemudian terus menghilangkan untuk kayaknya iya masuk ke industri media nih salah satunya. Karena dulu pas kuliah saya juga pernah nulis paper gitu ya. Judulnya guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Oh ya? Televisi kuncing berdiri, publik kencing berlari. Jadi mau menggambarkan bahwa televisi ini semacam dulu televisi ya, sekarang media lah ya, media pada umumnya, nggak cuma TV. Karena dulu waktu itu kiblatnya ya TV gitu. Media itu semacam pedang bermata dua, punya dampak yang cukup signifikan, bahkan bisa mempengaruhi gaya hidup seseorang. Media. Iya. Sesimpel fashion, pilihan kata, ya kan dulu karena TV-TV itu Jakarta sentris, ngobrolnya lu gue, bahkan di kampung itu kita lu gue karena sebenarnya bukan bahasa ibunya gitu ya. Tapi ya terpengaruh. Terus kemudian pengaruh sinetron gitu ya, itu signifikan banget loh. Dan melihat itulah, ini medium yang sebenarnya kita bisa punya ruang untuk menceritakan banyak hal, bahkan mempengaruhi orang. Jadi kalau ini dimanfaatkan dengan benar, harusnya ini senjata ya, pamungkas yang bagus. Tapi kalau disalahgunakan, ini mematikan gitu kan. Jadi makanya pedang bermata dua. Jadi makanya termotivasi untuk kemudian terjun ke industri ini. Wow, termasuk kayak Ruang Hati ini dong ya, media yang bisa kita berbagi, menyaksikan kebenaran Tuhan ya kepada orang di luar sana. Nah, Henry sendiri punya cerita nggak? Cerita yang sangat melekat dalam dirimu, masih ingat sampai sekarang, bagaimana cerita itu membawamu ingin lebih dalam lagi mengenal Injil? Ada nggak satu kisah yang itu sangat berkesan bagimu? Siapa tahu itu juga kisah pertama kali kamu jatuh cinta pada Injil dan pengen lagi ingin mengenal Injil itu. Iya, ya waktu itu sesimpel meratapi hidup sih sebenarnya. Kayak ini dong, ratapan anak film ya. Oke. Jadi memang pada awalnya ya pertama kali mengenal Injil itu ya bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Menerima kita lah ya. Mungkin kata penyelamatan untuk sebagian orang umum mungkin maksudnya gimana, tapi bagaimana Tuhan menerima kita gitu ya. Menerima kita yang berdosa, sama sekali nggak layak ya, gitu. Benar. Kalau hitung-hitungan gitu ya, dikalkulasi ya sama sekali nggak layak. Dan di dalam pergumulan ya waktu itu ya saya sempat cerita tadi bagaimana saya putus sekolah, nggak bisa melanjutkan ke bangku kuliah, dan ada banyak banget pergumulan, makanya saya sampai meninggalkan rumah dan pergi ke Makassar. Ya salah satunya saat memahami di dalam ketidaklayakan itu, terus kemudian ternyata Allah sang pencipta dunia gitu ya, Allah empunya segala hal dan yang berkuasa mutlak atas segala sesuatu, itu mengasihi kita. Itu sesuatu yang apa ya, yang nggak masuk akal, dan sesuatu yang benar-benar menenangkan kita gitu ya. Menenangkan kita, menolong kita kemudian untuk menghayati tentang bagaimana Allah menghargai hidup saya. Dan dari situ kemudian
sukacita itu rasa yang kayaknya nggak ada kalimat atau kata yang tepat untuk sepenuhnya mendeskripsikan perasaan itu, tapi sukacita memahami itu, bersentuhan dengan kasih Allah itu yang pengen dibagiin ke sebanyak-banyaknya orang gitu loh. Sharing ya. Betul, jadi itu yang kemudian memotivasi, yang kemudian mendorong untuk kemudian pengen berbagi aja sebenarnya, pengen cerita. Jadi bukan mau menginjili untuk menu-menuin gereja ya, banyakin jemaat, tapi sekedar semakin banyak orang mengalami dan memahami sukacita dan karya Allah yang besar itu, ya semakin bersukacita juga kita gitu, karena bisa membagikan itu gitu. Ya motifnya itulah, jadi itu yang jadi dasar dan memotivasi. Ya, itu yang membuatmu ingin sekali berbagi ya. Salah satunya lewat pekerjaan ini, lewat media ini, ataupun juga di luar pekerjaan, di mana kita bisa sharingkan tentang karya Allah di dalam Kristus ya, yang melayakkan kita yang sebenarnya tidak layak ini, begitu ya, dan ingin sekali berbagi kepada banyak orang. Nah, Hendry sendiri dalam perjalanan hidupmu ya, tentu kamu kan pernah ya, bisa dibilang abai atau cuek nih dengan kebenaran Tuhan atau Injil yang dari Tuhan itu. Terus sekarang sudah mengalami kebenaran Injil itu, bahkan menerima begitu. Bagaimana kalau kamu itu bisa mempertahankan atau memperjuangkan untuk terus kuat di dalam menggenggam ya Injil itu sebagai kebenaran satu-satunya dalam hidupmu? Karena kan kita tahu ya di luar sana begitu banyak pandangan-pandangan dunia dan seringkali kan mengganggu kita juga begitu. Tapi dalam perjalanan hidupmu yang dulu mungkin pernah abai, sekarang tahu bahwa hanya Injil itu satu-satunya kebenaran begitu ya. Bagaimana kamu untuk mempertahankan itu, memperjuangkan itu di tengah banyaknya pandangan-pandangan dunia ini? Iya. Saya tuh selalu membayangkan gitu ya. Kita ini kan karya ciptaan Allah gitu ya. Dan supaya bisa optimal ciptaan ini itu difungsikan, kita mesti tahu benar-benar manual booknya, apa istilahnya? Kalau kita beli gadget, beli apa kan disertakan manual book oleh sang pencipta alat itu gitu ya, sang pencipta benda itu gitu. Dan itu penting untuk biar alat itu optimal, optimal secara fungsi, karena di situ ada penjelasan buat fitur-fitur yang bisa dioptimasi apa aja, dan juga lebih awet dipakai biar nggak cepat rusak gitu ya. Terus kemudian dalam konteks bidang saya gitu ya, setiap kali kita mau bikin program, entah itu film, program talk show, variety show, yang menciptakan program itu pasti nyiapin skrip. Skrip untuk kemudian diikuti. Karena kalau enggak bisa kemana-mana dan enggak akan berjalan efisien, enggak akan berjalan efektif. Nah, kita sebagai ciptaan Allah, karya Allah gitu ya, sebenarnya juga udah dibekali nih sama skrip itu tadi. Panduan supaya kita bisa lebih optimal dan lebih efektif menjalani hidup. Dan seringkali itu yang miss tuh kemudian. Ya sama sih, kita beli barang atau gadget baru gitu, seringkali juga manual booknya diletakin. Terus coba-coba aja. Temen itu kan beresiko ya kan. Benar. Nanti salah treatment apa bisa rusak loh. Tapi lagi-lagi itu yang paling mendasar yang menurut saya sih. Karena tanpa itu kita pasti akan kehilangan arah. Atau minimal kalaupun kita mengklaim enggak sih, gue enggak hilang arah. Tapi setidak-tidaknya mungkin kita sedang hidup enggak efektif. Enggak efisien gitu. Nah, makanya lagi-lagi perlu balik ke manual book itu, ke skrip itu. Makanya salah satu habit yang terus saya upayakan untuk dibangun, ya waktu teduh, membaca, merenungkan firman kebenaran Tuhan. Ya, Alkitab, berarti itu skripnya ya. Betul. Jadi ya setiap pagi atau waktu kapanpun lah yang mungkin jadi preferensi, mungkin setiap orang berbeda-beda ya, waktu sweet spotnya kapan, entah pagi atau siang atau malam. Tapi setidaknya meluangkan waktu untuk itu sama dengan saat kita memperlakukan benda itu sesuai dengan
Manual book. tujuan penciptanya, pakai manual book atau ya firman Tuhan dalam hal ini ya. Ya itu sih mungkin ya yang membuatmu jadi lebih kuat gitu. Betul. Ya, memegang teguh Injil ini satu-satunya kebenaran sebagai dasar hidupmu, dengan terus melatih untuk menggunakan skrip dari Tuhan. Betul. Yaitu firman yang tertulis Alkitab itu ya, di waktu-waktu teduh itu. Begitu. Ya, betul sekali. Jadi kalau kita abaikan skrip yang dari Tuhan ini yaitu Alkitab, ya seringkali kita jadi liar gitu ya. Nggak tahu apa yang seharusnya kita lakukan sebagai milik Tuhan ya. Oke, thank you Henry. Menarik sekali ya. Jadi mempertahankan Injil sebagai satu-satunya kebenaran dengan selalu berpegang pada firman Tuhan. Dan tidak hanya berpegang, tapi dilatih terus ya. Nah, banyak orang kan punya Alkitab tuh. Bahkan di gadgetnya sekarang juga ada Alkitab itu. Tapi nggak mau digunakan dengan sebaik mungkin atau semaksimal mungkin begitu ya. Malah diabaikan. Nah, sayang sekali kalau itu dilakukan. Nah, sudah seharusnya kembali kepada kita menggunakan Alkitab, kita dengarkan Tuhan di sana bicara apa ya. Oke, tantangan kamu sendiri sebagai anak Tuhan, kamu kan terjun di industri media nih. Nah, tantanganmu ketemu dengan orang-orang yang berbeda denganmu tentunya, baik itu cara pandang, fondasi kebenarannya mungkin berbeda ya. Nah, bagaimana kamu itu bisa tetap menyatakan ini loh seorang Henry yang punya Injil, meskipun kamu nggak ngomong tentang Injil ke mereka, tapi bisa berbeda gitu dengan mereka. Iya, itu tantangan yang memang tentu nggak mudah ya. Ya kita ngelihat ada banyak banget teladan di Alkitab, bagaimana mereka juga jatuh bangun dalam menghidupi itu. Ya uniknya Alkitab tuh nggak cuman mencatat segala hal yang baik, tapi juga kejatuhan para nabi, raja-raja, itu juga dicantumkan di situ, dan kita bisa belajar banyak hal juga dari situ. Dan dalam hal ini juga, ya saya juga sama gitu. Dalam keseharian mungkin ada banyak hal yang kita lemah gitu ya, yang kemudian nggak konsisten mungkin ya. Kalau orang melihat bagaimana kita mesti konsisten, persisten, kita mengupayakan itu meskipun mungkin ya dalam segala kelemahan kita gitu. Cuman dalam realitas terkait dengan bidang ini gitu ya, yang terus menggelisahkan saya itu semakin kesini itu sebenarnya kan dengan era internet ini, media sosial ini, manusia itu dipapar oleh informasi yang jauh berkali-kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Dalam sehari sejak bangun pagi, kita buka gadget, buka handphone kita udah nerima informasi dalam sepersekian detik, mungkin udah scroll beberapa banyak informasi. Entah itu di media sosial, di email yang masuk, di chat aplikasi yang masuk, ada banyak sekali informasi. Belum lagi banjir informasi itu kemudian kecenderungannya akan membuat kita bias. Betul. Gak clear untuk ngelihat apa yang sebenarnya penting, apa yang sebenarnya esensi gitu. Dan itu jadi medan pertempuran juga di industri media. Karena banjir informasi semacam ini, ya media dalam konteks industri ya gimana merebut perhatian kan gitu kan. Betul. Dan merebut perhatian itu kemudian kan ada banyak cara instan yang sebenarnya ya clickbait, bikin sesuatu yang mungkin sensasional meskipun sebenarnya itu nggak substantif. Bahkan meskipun sebenarnya itu justru punya kecenderungan destruktif. Karena kaidah-kaidah jurnalistik yang seharusnya cover both side gitu nggak dipenuhi. Itu kan bahaya banget. Dan itu yang menggelisahkan saya di industri ini. Dan saya juga berhati-hati banget. Gimana caranya juga kita mencegah untuk ngasih informasi yang misleading ke audiens. Dan itu juga yang jadi komitmen kami juga ya di narasi. Makanya kami juga menerapkan
metode slow journalism. Nggak Apa itu? apa-apa Slow journalism. nggak apa-apa lambat, tapi Asalkan kredibel. Daripada oke. kita cepet-cepetan kan, kecenderungannya gitu kan, cepet-cepetan, siapa naik duluan, eksklusif, gitu ya. Tapi kadang karena kecepatan itu terus kita mengorbankan kredibilitas. Maksudnya ada banyak hal yang sebenarnya belum di cross check secara matang, tapi udah disajikan ke audiens. Dan saat itu ternyata memang informasinya keliru, dan fatal itu. Bisa bikin perang loh kayak gitu ya kan. Jadi sakit perut ya, kayak makanan gitu ya, kurang matang jadi sakit perut. Iya. Ribut jadinya ya. Betul, dan itu sih yang melisahkan. Ya meskipun mungkin kadang ada kejatuhan, ada hasrat untuk ayo kita melakukan yang cepetan sama dengan yang lain gitu ya. Ini kita punya peluang nih, narasi yang pertama naikin beritanya kan. Betul. Pasti akan ada hasrat untuk buru-buru gitu ya. Tapi diingatkan untuk kita mesti bertanggung jawab. Ya lagi-lagi ini pedang bermata dua itu tadi. Betul. Kita mesti bertanggung jawab. Dan itu sih yang dalam konteks pekerjaan saya dalam industri ini gitu ya, yang saya juga selalu upayakan, karena ya lagi-lagi ini pedang bermata dua. Saya harus mengingat dampaknya gitu. Dan harus konsisten untuk itu. Iya, harus hati-hati benar. Gitu ya, sebagai seorang produser ya, jadi harus bertanggung jawab. Di situ kredibilitas itu harga mati ya. Betul. Jangan sampai kredibilitas itu dikorbankan hanya demi popularitas. Betul. Begitu ya. Jadi Injil itu mempengaruhi pikiranmu tentunya di situ, karena Injil itu kan bicara tentang kabar baik dari Tuhan, bicara tentang pribadi Kristus itu, yang Kristus Tuhan kita kan jelas sekali dia tidak mengorbankan kredibilitas surga ya demi menyenangkan semua manusia begitu, tetapi bagaimana dia justru berkorban untuk supaya kebenaran itu dinyatakan. Dan itu menjadi spirit bagimu tentunya sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Kristus, Sang Injil itu, untuk bisa mempertahankan kredibilitas di dunia kerjamu tanpa buru-buru menyampaikan informasi yang belum tentu benar. Begitu ya. Lebih baik tadi ya istilah slow journalism. Ya. Kalau pepatah Jawa apa? Alon-alon asal. Oke. Ya, menarik ya. Itu pengenalanmu tentang Injil. Ya, pelan-pelan diresapi dan dialami. Nah, sekarang kita masuk nih lebih ke bagian aplikatifnya. Tadi kan kita banyak bicara tentang teorinya. Sekarang tentang bagaimana sih pengalaman-pengalamanmu dalam mengalami atau menghidupi Injil itu sendiri, khususnya di era media sosial yang luar biasa maraknya. Tadi kamu sempat singgung juga yang berita-berita itu sekarang itu mudah banget diakses, dan berita-berita itu tanpa sadar bisa menakut-nakuti juga ya, tanpa sadar juga bisa kayak membuat kita cemas, khawatir begitu. Ternyata banyak juga kok orang yang ngalamin begitu ya, akibat kebanyakan dengar-dengar berita-berita yang ini belum tentu benar juga. Kalaupun benar, tapi kayaknya juga itu mengerikan dan mengancam begitu ya. Nah, bagaimana sekarang Henry sebagai anak Tuhan, dengan kamu mengalami Injil itu bisa memberi pengaruh di dunia kerjamu ini, begitu ya, tetap jadi terang dan garamnya Tuhan tentunya ya. Nah, yang mau kita tanyakan nih ya Hen, nah sebelum kamu akan banyak cerita tentang pengalaman-pengalamanmu itu yang bisa memberkati kita. Nah, bagaimana ini kamu itu berjuang untuk yang namanya menaati Injil? Ini berat nih pertanyaannya kayaknya sering ditanyakan, tapi juga nggak mudah juga untuk jawab ya. Bagaimana sih untuk bisa menaati Injil itu? Gimana ya? Nanyanya sama saya ya. Tanya balik nih sama saya ya. Menaati Injil yang mengubahkan hidupmu. Tadi kan kalau kamu, saya dengar ya sekilas itu, ya kamu kan berjuang tadi ya, mempertahankan identitasmu sebagai anak Tuhan di tengah banyaknya pandangan-pandangan dunia, dengan kamu terus
coba melatih saat teduh firman Tuhan begitu ya. Nah, tadi kamu juga sempat singgung, ya kadang-kala kan dalam hidup kita ini ada kejatuhan-kejatuhan, kegagalan, yang nggak semuanya sempurna kan, begitu. Nah, tapi bagaimana kamu sekarang juga terus berjuang dong, nggak bisa juga kita excuse dengan kegagalan, kejatuhan, terus kita bilang ya udah aku gagal terus, aku jatuh terus, dan aku nggak mau bangkit. Tapi kan kita mau berjuang nih untuk belajar taat lagi sama Tuhan. Nah, bagaimana itu kamu memainkan hal seperti itu dalam hidupmu supaya itu mempengaruhimu menjadi seorang pekerja di industri media? Iya, sebenarnya memang untuk taat, atau mungkin kata taat juga mungkin agak asing ya mungkin untuk orang umum. Ya. Sebagian besar gitu ya. Betul. Mungkin, atau terlalu sangat teologis begitu ya. Untuk konsisten gitu ya. Untuk kemudian jadi orang yang punya integritas gitu ya. Memang ada banyak hal yang mesti kita juga siapin gitu secara pribadi gitu. Karena konsistensi gitu ya. Integritas itu tuh memang kadang tuh terkait dengan bagaimana kita mensiasatinya, mengupayakannya. Karena apa ya? Dunia ini berkembang gitu ya. Sesuatu yang dulu mungkin nggak kita anggap sebagai sebuah pencobaan gitu, atau apa bahasanya. Sesuatu yang dulu mungkin nggak kita anggap kayak biasa aja. Iya, nggak kita anggap sebagai sekarang ancaman, tapi sekarang mungkin itu bisa jadi sesuatu yang ternyata bahaya juga ini ternyata kalau nggak diantisipasi. Makanya kita memang mesti terus update dengan situasi sih. Kita harus terus berjuang untuk relevan dan beradaptasi gitu lah. Dan untuk itu ya kita mesti banyak belajar ya. Banyak belajar itu dari banyak hal ya. Kita bisa ikut ya untuk hal-hal yang memang spesifik membangun kerohanian kita bisa ikut Bible study atau apa. Di gereja kan punya banyak program untuk itu ya. Ada banyak ruang untuk kita sama-sama saling mengasah, saling mempertajam satu sama lain. Terus dari buku bacaan itu juga akan menolong kita untuk kemudian memahami situasi saat ini tuh apa sih? Hal-hal apa yang perlu antisipasi. Ini bisa jadi sesuatu yang bikin kecenderungan untuk jatuh gitu. Jadi kita bisa memahami banyak hal yang berubah ini supaya kita juga bisa memperlengkapi diri gitu untuk kalau situasinya misalnya dalam konteks era digital gitu ya, kita tahu bahwa sekarang itu informasi itu digerakkan oleh algoritma gitu. Nah, kalau kita bisa update tentang wawasan algoritma itu apa sih? Kenapa itu berbahaya gitu? Karena algoritma ini yang akan menentukan apa yang akan kita lihat di media sosial kita gitu kan. Dan itu akan mempengaruhi pola pikir kita. Begitu kita suka, misalnya kita suka sama kucing, ya setiap hari pasti secara algoritma media sosial akan ngasih kucing terus. Bayangin, kalau kita hanya percaya satu hal dan kita memegang itu sebagai sesuatu yang mutlak, dan setiap hari kita dapat informasi yang sama, kita akan jadi orang yang radikal ya kan. Misalnya kita pendukung politisi A gitu ya, dan politisi B kita anggap jelek, dan kita nggak mengantisipasi itu sebagai ini ada peran algoritma loh di media sosial. Karena kita anggap si politisi A bagus, ya yang masuk di gadget kita ya semua yang bagus-bagus tentang politisi A, dan semua hal yang buruk tentang politisi B ya semua kita masuk. Jadi kita akan jadi orang yang radikal, dan itu berbahaya gitu kan. Dan itu bisa jadi celah kejatuhan gitu buat kita. Makanya aware dengan perkembangan zaman, aware dengan situasi kekinian, itu akan menolong kita untuk konsisten, untuk taat gitu. Karena ya sumber ketaatan ya salah satunya kita bisa apa istilahnya, kita bisa adaptif, kita bisa menguasai situasi, ya kan. Kalau kita nggak bisa menguasai situasi ya susah kan taat, pasti kita akan jatuh gitu. Kita punya kecenderungan untuk jatuh pada dasarnya gitu kan. Tinggal kita memperlengkapi diri. Nah itu kalau mau dikaitkan dengan situasi kekinian gitu ya, terkait dengan media sosial dan segala macamnya. Ya, banyak orang kan kalau gadget ya secara khusus
ya kalau scrolling atau nonton yang dia sukai pasti akan ke situ terus ya. Iya. Ya kayak tadi kucing, tontonan-tontonan tentunya ya. Apakah itu yang sebenarnya tabu atau tidak senonoh, tapi karena kita anggap itu satu hal yang wajar ditonton terus ya, berarti kan itu kita membiarkan kejatuhan itu terus terjadi. Nah, padahal sebagai miliknya Tuhan, kita diberi roh Tuhan tentunya ya untuk menolong kita supaya kita menguasai diri kita tentunya, khususnya dari tontonan-tontonan. Jangan berulang itu terus yang ditonton, melainkan yang membangun lah. Itu salah satunya ya, supaya kita digerakkan atau dimampukan berjuang dalam ketaatan. Kira-kira begitu ya. Henry sendiri tentunya tontonannya banyak yang membangun dong ya. Nanti dicek lagi nanti. Iya, kita cek habis ini gitu ya. Ya, Hen. Oke, sekarang kita di era media sosial yang luar biasa ini. Ya. Sebagai anak Tuhan, kamu bagaimana ya memberikan semacam pandangan lah bagi kita ya, khususnya orang-orang yang di luar sana, bijak-bijak menggunakan media begitu ya, dan menggunakan media itu bukan sebagai sarana untuk menyenangkan diri sendiri. Ya oke lah, kita boleh nonton dong soal masak-memasak gitu ya. Soal fashion, ya wajar-wajar aja. Tapi ternyata bukan hanya sampai di situ. Kita mau dong menggunakan media itu juga menjadi saluran berkat. Ya kita bisa bersaksi mungkin ya, kalau kata Tuhan Yesus jadi garam dan terang begitu. Nah, kamu sendiri sebagai orang yang sangat ekspertis di media ini, silakan untuk boleh kasih pandangan kepada kita. Iya. Saya ngelihat ya, saat ini belantara media digital itu tuh seperti medan peperangan. Jadi banyak-banyakan karena apa ya, sesuatu yang diulang-ulang itu akan jadi sebuah kebenaran. Kebenaran gitu, betul. Dan akhirnya peperangannya itu benar-benar di media sosial itu siapa yang aktif banyak-banyakan. Makanya kemarin kan ada fenomena apa kemarin yang disebut Ridwan Kamil itu, silence majority yang memenangkan, yang kontestasi Pilpres kemarin lah. Karena ternyata sesuatu yang berisik di media sosial itu belum tentu benar gitu. Ini bukan memihak ke salah satu paslon ya. Gak ada kaitannya dengan itu, cuman menyampaikan bahwa situasi peperangannya itu. Apa yang paling banyak muncul itu yang kemudian dianggap benar. Cilakanya kan gitu. Makanya terus muncul tren buzzer segala macam. Nah, bahaya kalau kita yang memahami kebenaran justru kita diem, nggak menyampaikan itu. Kebayang kan? Iya. Jadi isinya apa nih media sosial? Ya semua yang nggak benar. Karena kita yang tahu yang benar terus kemudian diem karena mending nggak usah deh. Bukan bagianku gitu. Iya. Mending diem aja deh. Jadi itu justru kita seperti membiarkan medan pertempuran ini untuk dipakai oleh sesuatu yang memang kita anggap nggak benar gitu. Makanya saya juga sering berupaya nggak harus semua perdebatan di masa kita nyemplung ya, nanti jadi julid lagi nanti kayak netizen. Terus waktu kita hanya di gadget terus ya. Nggak harus gitu ya, tapi setidaknya kalau kita ada melihat sesuatu yang nggak benar, mungkin kita bisa share. Jadi bisa share maksudnya kita bisa ikut komen atau bahkan kita bisa report lah kalau kita memang nggak pengen berdebat kusir di situ, kita bisa report akunnya. Kalau emang kita firm ini nggak benar, ini report aja akunnya, kan bisa di report kan biar nanti direview sama providernya. Dan bahayanya ya, buat gambaran ya, bahkan media mainstream pun seringkali melakukannya gitu, dan itu bikin miris sih. Lagi-lagi nih soal algoritma. Algoritma itu kecenderungannya kan memang ngasih sesuatu yang
kita sukain. Karena tujuan algoritma kan dibentuk oleh platform media sosial ini, gimana caranya dia bisa mempertahankan screen time-nya orang itu panjang gitu lah. Ya terus dikasih sesuatu yang dia suka. Ya itulah fungsi algoritma gitu pada dasarnya. Dan celakanya ada banyak banget, bahkan termasuk media mainstream yang memposting informasi sepotong. Cuman nyuplik statement orang A gitu ya. Terus kemudian itu dijadiin sebuah berita. Dan bagi yang menonton seolah-olah itu jadi kebenaran. Iya, gitu ya. Dan gak ada cover both side. Gak ada gimana perspektif orang yang diomongin sama si A ini ya. Gak ada. Dengan asumsi, ya mungkin ini asumsi lama juga ya di industri media. Ya kan nanti akan ada klarifikasinya di postingan berikutnya. Masalahnya, karena ini algoritma, belum tentu orang yang baca postingan pertama itu akan baca postingan berikutnya. Yang klarifikasi. Karena yang dia cari yang dia suka cuman postingan yang semacam A ini. Jadi klarifikasi yang postingan B gak akan masuk ke dalam algoritma dia. Kan bahaya itu. Dan itu bisa bikin perang ya. Iya. Dan itu yang hari ini apa yang saya sebut sebagai peperangan tadi itu ya. Ya kami gitu di industri media harus punya responsibility untuk itu. Ya seperti yang tadi saya ceritain juga, kita juga harus hati-hati melakukan postingan baik itu. Meskipun itu secara resmi ini produk jurnalistik. Ini sebuah pemberitaan yang memang dibikin gitu ya sebagai sebuah produk jurnalistik, kita tetap mesti mempertimbangkan apa dampaknya gitu. Apa efeknya nanti. Nah kita pun sebagai publik harus pintar-pintar juga memilah itu, melihat itu. Jadi jangan cuman dari satu postingan terus kemudian kita percayai gitu ya. Dan kita setelah memahami itu, berharapnya sih karena itu, nah ini tadi kan medan pertempuran ya. Setelah kita memahami itu ya mungkin kita juga bisa ikut melakukan sesuatu. Entah itu kita ikut komen, bukan counter lah, setidaknya mengingatkan. Kayaknya perlu tahu deh perspektif B. Jangan-jangan ini baru kesaksian si A. Kan belum tahu perspektif B gitu. Atau kalau kita males tapi kita anggap ini sering banget nih akun posting beginian, report aja gitu kan. Jadi setidaknya kita melakukan sesuatu lah, jangan dibiarin. Kasihan nanti isinya begituan semua kan, kasihan publik yang lain kan yang terpengaruh. Toksik ya. Toksik jadi racun ya. Jadi salah satunya kita bijak-bijak menggunakan media sosial dan juga berani menyuarakan kebenaran ya. Iya, betul. Ya, kalaupun ada hal yang keliru ya kita bisa komen-komen atau kita bisa ya semacam meluruskan lah ya, menetralkan gitu ya. Atau minta dicari dulu informasi yang mengingatkan. lebih mengingatkan begitu ya. Menarik ya. Supaya peran kita sebagai garam dan terang di situ bisa terlihat ya. Aku ingat dulu itu pernah ada kasus rame. Kalau ingat dulu itu ada tagar gerakan Justice for Audrey beberapa tahun lalu. Orang korban bullying yang kemudian semua orang ngejudge pelakunya rame-rame, ternyata dia bohong. Nanti coba deh searching di Google Justice for Audrey. Itu kasus tuh. Dan gara-gara kita nggak cross check gitu ya, menghakimi, kan ngeri ya. Trial by the press, sekarang trial by public, trial by netizen gitu ya. Kan kita mudah banget menghakimi orang loh, itu serem loh. Begitu ada kasus A muncul gitu ya, kita belum denger nih cerita versi perspektif lain, kita udah menghakimi habis orang itu. Tapi ini bukan memihak salah satu pihak ya, tapi bayangkan bagaimana ini bisa memicu sebuah perdebatan tanpa kita cross check gitu loh. Itu kan bahaya kan. Jadi kita menghakimi seseorang tanpa kita cross check itu kan juga bahaya. Jadi penting tuh buat cross check. Ya, itu salah satu wujud nyatanya ya ketika kita menggunakan media sosial begitu. Jadi nggak hanya sekedar
menjadi orang yang cuman baca, yang tadi disebut silent majority, tapi sekarang ayo keluar, bangkit, menyuarakan kebenaran, begitu. Pakailah jempol-jempol kita ini untuk memperkatakan yang benar, begitu. Ataupun setidaknya ya mendingan kita klarifikasi dulu deh, atau kita cari informasi sebanyak-banyaknya, apakah ini benar atau enggak. Ya. Kebanyakan memang begitu ya. Takutnya kita jadi malah mendukung yang salah, yang toksik ini, begitu ya. Perlu. Ada lagi nggak yang menurutmu perlu untuk dipahami dan dihidupi oleh kita ini supaya bagaimana menjadi garam dan terang di era media sosial ini? Injil itu tetap bisa kita sampaikan. Hal lain sih kita sama-sama punya kerinduan itu tadi ya, bagaimana menyampaikan kebenaran apa yang kita yakini ini dari Tuhan gitu kan. Dan gereja dan lembaga-lembaga yang mendukung pelayanan kekristenan juga pasti memperjuangkan itu gitu. Cuman saya juga menangkap ada urgensi untuk kita juga mesti mengenal loh perubahan era ini gitu. Karena generasinya tadi ya, betul, karena generasinya juga berubah. Mungkin pelayanan kita relevan nggak ya? Ya kita nggak bicara secara umum ya, tapi misalnya pelayanan spesifik yang ke anak remaja gitu kan, kita menghadapi generasi yang mungkin memang sama sekali berbeda dengan kita dulu, dan ini memang perubahan yang paling radikal menurut saya. Disrupsi saat ini tuh paling radikal sih ya. Saya memang belum lama ya di industri media, tapi bahkan dalam perjalanan yang belum lama ini nih, saya udah melewati 4 zaman loh, 4 era. Pertama era analog. Era analog ini ya waktu dulu kalau inget syuting begini tuh masih mesti pakai kaset namanya mini DV. Nanti itu diedit mesti di tapping dulu nih, di record di komputer baru nanti bisa diedit. Bahkan zaman sebelum itu masih pakai film gitu. Dan itu mahal banget. Terus kemudian masuk ke era digital ya. Digital ini maksudnya digitalisasi. Apa yang dulu masih pakai fisik, pakai pita, terus kemudian dimasukkan ke dalam hard drive. Itu digitalisasi dulu. Jadi kamera-kamera yang dulu juga pakai film, terus pakai kaset mini DV, terus kemudian semuanya udah ada internal drive maupun pakai memory card gitu ya. Terus kemudian transisi lagi ke masa internet. Media sosial sekarang ini. Eranya new media gitu. Dan sekarang udah di depan mata era AI. Ini udah di depan mata loh. Dari perubahan itu drastis banget. Dan mungkin generasi yang baru ini, Gen Z, mungkin memang bener-bener punya perspektif, cara pandang yang sama sekali berbeda dengan kita. Makanya sayang atau kasihan kalau kita nggak bisa ngasih pelayanan yang relevan buat mereka gitu kan. Jadi mungkin itu juga kegelisahan juga sih, pengen sharing banyak hal tentang ini ke ya sebanyak-banyak orang yang dalam pelayanan juga punya kerinduan yang sama untuk ngasih, menyebarkan kebenaran Kristus ke sebanyak-banyaknya orang ya. Jadi salah satunya ya gimana caranya pelayanan kita juga tetap relevan. Dan mereka ini kan disebutnya apa namanya, digital native, orang yang memang lahir di era digital dan sejak awal udah inggit sama segala hal dalam fitur digital ini, yang mungkin kita juga mesti menyadari spektrum itu gitu. Gimana ya kita bisa melayani mereka, anak-anak digital native ini ya di spektrum mereka gitu. Di dalam platform digital ini gitu ya. Salah satunya dengan bikin podcast semacam ini, mungkin bisa dikembangkan dengan treatment yang lebih relevan lagi buat anak itu. Ya kerinduannya kan satu sebenarnya, ingin menyampaikan kabar baik itu kepada mereka gitu. Karena mereka ini kasihan loh disebutnya strawberry generation ya kan. Rapuh katanya. Padahal kan ada sesuatu yang baik, menarik dari mereka ya. Secara mental kan mereka disebut rapuh dibanding ya generasi di atas mereka begitu ya, karena faktor
informasi yang benci-buntu juga mungkinnya, jadi lebih beda era gitu. Sih memang, betul. Nah itu kan kalau soal mental itu bagaimana keluarga lah ya bisa menguatkan anak-anaknya. Saya rasa kalau peran dari keluarga masuk ya akan jauh lebih kuat begitu. Ya, tapi memang benar yang kata Henry tadi ya, mereka adalah digital native. Ya. Bagaimana gereja dalam hal ini ya kita semua lah untuk memikirkan pelayanan yang relevan bagi mereka, gitu. Jangankan anak saya yang masih SD aja ya udah tahu itu AI. Iya makanya. Bapaknya aja masih belengak-belengok, dia udah ngerti tuh AI kayak gimana. Bentar lagi gitu. udah bisa benar. Coding bikin aplikasi. Betul sekali. Juga. Ya itu salah satu yang bisa kita juga gunakan ya. Bagaimana kita relevan dan bisa menjangkau generasi muda gitu ya, generasi yang akan datang itu dengan relevansi tadi supaya Injil bisa diberitakan ke mereka. Jadi kita nggak anti ya. Masalahnya kita kalau orang yang nggak ngalamin itu tiba-tiba ada perkembangan yang baru atau perubahan yang baru itu kan kita langsung kaget gitu ya. Iya benar. Aduh itu rasanya kita mau adaptasi lagi dengan yang baru dan kita merasa bukan digital native-nya gitu. Dan kita merasa adalah ini bukan bagianku. Padahal kalau kita mau kenali, mau setidaknya kenali dulu deh. Mungkin nggak harus menguasai ya, dikenali itu jembatan yang baik untuk kita bisa beritakan Injil. Iya. Menarik ya. Itu masukan dari seorang Henry untuk kita bisa berbagi Injil ya supaya makin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Ya. Oke, Hen. Mungkin sebagai penutup, apakah ada dorongan bagi kami, dorongan bagi orang-orang di luar, dorongan nanti jatuh ya. Ya sebagai penyemangat gitulah ya. Khususnya bagi mereka yang ada di luar sana, mungkin juga kaum muda yang mereka yang kamu sebut tadi digital native yang juga sangat ahli dalam media juga begitu ya. Supaya bijak-bijak menggunakan media tapi juga tidak melupakan identitasnya sebagai milik Tuhan yang telah ditebus, yang telah menerima Injil keselamatan itu dan diutus untuk menjadi misionaris Tuhan. Nah, ini dia kalau udah bicara misionaris langsung kebanyakan kita mikirnya ke pedalaman gitu ya di pedesaan, padahal misionaris ya kita semua kan. Kamu kan misionarisnya Tuhan di marketplace. Ya enggak? Iya, nanti kan digital ini juga salah satu belantara pedalaman yang mungkin belum banyak dijangkau jangan-jangan. Betul, setuju nih. Katanya belantara ya. Hutan kali ya. Menarik. Iya, nah itu perlu dijangkau. Nah, ruang hati ini salah satunya. Jadi makanya terus nonton episode selanjutnya. Ya, wis. Kita di ini nih, di sponsori bukan? Oke, silakan Hen sebagai pendorong penyemangat. Iya. Kecenderungan kita sih sebenarnya main media sosial, mengkonsumsi berita atau mencari informasi di digital sebenarnya kan kita itu nyari kebenaran gitu. Betul. Kalau kita renungkan dalam hati kecil, kita itu sebenarnya punya kecenderungan buat cari kebenaran, cari kepuasan, kebahagiaan gitu ya kira-kira. Iya enggak sih? Kayak misalnya kita nonton sesuatu gitu kan, kita sebenarnya kan punya kecenderungan itu tadi kan. Ada sesuatu yang ingin ku ambil dari situ. Siapa tahu kepuasan, kebahagiaan gitu. Betul. Dan jangan sampai disesatkan oleh sesuatu yang salah. Jangan-jangan apa yang selama ini kita anggap kebenaran versi kita, kepuasan versi kita, sebenarnya itu semu gitu. Betul. Kan itu bahayanya. Ya makanya di tengah banjir informasi ini, hal yang paling mendasar sih, ya kita mesti memperlengkapi diri dengan melihat sebenarnya kebenaran yang sejati itu apa gitu. Ya kalau dari firman Tuhan ya cari dahulu kerajaan Allah gitu ya. Dan dari situ semuanya akan ditambahkan. Jadi penting sih memang untuk mencintai, bukan cuma mencintai apa ya, kalau gambaran pemazmur tuh merindukan firman, menanti-nantikannya siang dan malam, merenungkannya siang dan malam. Seperti rusa yang rindu sungai gitu ya. Harapannya sih semacam itu tuh. Jadi sebelum kita berpaling
ke segala hal yang ditawarkan dunia ini, ke segala hal yang tersaji di media sosial, alangkah baiknya kita memperlengkapi diri dengan manual book tadi yang di awal. Betul. Kita memperlengkapi diri dengan kebenaran yang sejati itu apa. Dengan begitu pasti kita akan bisa lebih bijak. Kita bisa lebih wise lah ngelihat segala sesuatu yang ada di media sosial, biar kita nggak insecure ngelihat berita A, berita B, ngelihat yang satu bilang yang benar si A, yang satu bilang yang benar si B, yang satu menghujat si A, yang satu menghujat si B. Harusnya kita hadir sebagai penetralisir yang memediasi gitu ya. Iya ya, semakin kita bisa bijak melihat semuanya itu, ya pasti nanti lama-lama kita juga akan bisa dengan bijak juga berbicara sesuatu dalam hal itu gitu. Melakukan sesuatu akhirnya gitu ya. Mungkin di awal-awal ya kita pasti akan masih meraba-raba, emang ini yang benar apa yang seharusnya dilakukan. Bagaimana merespon situasi krisis yang kubaca di internet, bagaimana merespon situasi anak-anak muda yang sekarang katanya kelas menengahnya semakin turun, semakin susah punya rumah. Itu kan mengkhawatirkan ya mungkin dengan buat anak-anak muda Gen Z yang baru masuk dunia kerja, ngelihat kayak begitu setiap hari gitu, bayangin kan. Itu mungkin mencekam buat mereka. Atau bahkan sesuatu yang kita anggap kesenangan gitu ya, sesuatu yang kita anggap memuaskan, kayaknya asik deh join komunitas A, komunitas B, diskusi ini, ngomongin hal A, nonton konten A atau konten B. Mungkin alangkah baiknya kalau kita bisa berakar dulu gitu dengan apa sih kebenaran sejati itu. Ya berharap juga kita berkali-kali mengulang kata kebenaran. Aku berharap penonton juga pada penasaran kebenaran apa sih yang dimaksud gitu. Dan bercari nanti dalam perenungan firman Tuhan, dalam doa yang bisa menyingkapkan itu Tuhan sih. Ya lewat banyak hal ya, lewat diskusi semacam ini, lewat firman yang didapat dalam ibadah di gereja, lewat buku, mungkin banyak hal, tapi setidaknya cari kebenaran sejati. Iya. Thank you Henry, luar biasa ya. Dinanti lagi ya podcast berikutnya. Ya, masih banyak nih yang bisa diulik dari Henry Wijayanto ya, seorang yang terjun di industri media ini ya. Menarik karena kita menggunakan media juga untuk menyampaikan kabar baik ini ya. Jadi kita perlu belajar juga dari seorang Henry maupun yang lainnya tentunya ya. Tapi yang bisa saya simpulkan dari perbincangan kita ini bahwa kita sudah diberikan kabar baik, Injil, kebenaran. Tadi saya Henry sempat singgung kebenaran sejati, yaitu apa? Allah mengasihi kita di dalam Kristus. Kita yang gak layak dilayakkan, begitu ya, semua karena pengorbanan Kristus. Dan itu semua tertulis di skrip, manual book. Manual book yang Allah sudah berikan, yaitu Alkitab. Nah sayangnya banyak yang mengabaikan nih manual book. Kita merasa bisa kok kutak-atik hidup kita sendiri. Ya kayak tadi ya beli gadget. Meleduk lah. Salah konslet kan kebakar gitu kan. Nah, alangkah baiknya kita kembali lagi. Kita buka lagi tuh manual book, tanda kutip ya, Alkitab yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita renungkan, kalaupun kita nggak ngerti, kita sekarang banyak kok ya sumber-sumber yang bisa kita gunakan ya. Bahkan di media juga banyak sekali sekarang buku-buku tafsiran dan yang lainnya, itu bisa kita gunakan untuk tentunya belajar kebenaran Tuhan, atau kita pergi ke orang-orang yang memang punya kompetensi untuk mengajari kita ya, atau di gereja kita tadi ya Bible study dan yang lainnya. Hal-hal seperti ini kita gunakan untuk menolong kita supaya punya fondasi yang benar. Ya, punya dasar yang benar dalam menghadapi tantangan zaman, salah satunya era media sosial ini. Supaya kita nggak salah menggunakan media sosial, justru di media sosial ini kita bisa bersaksi, berbagi, ya, kita bisa memediasi, gitu ya, ya, kita bisa membawa shalom atau damainya Tuhan kepada orang-orang di luar sana lewat media sosial salah satunya, gitu ya. Thank you so much Henry. Sama-sama. Terima kasih sudah berbagi dengan kami. Ya, terima kasih. Rekan-rekan yang terkasih sudah menyimak, menikmati acara Ruang Hati, ruang untuk berbagi. Tidak hanya teori, tapi juga aplikasi. Sampai ketemu, Tuhan memberkati.